Oke, baik. Silahkan, Romo. Terima kasih banyak Rita. Saya share ya kita. Ya, silahkan. Oh, belum. Sudah. Oh, Oh, sudah sudah. bisa? Ya. Oke. Sudah lihat bahannya? Sudah. Ya, Baik. sudah pertobatan dan Seperti pertemuan kali lalu, kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam keberadaan kita sebagai umat Katolik. Satu dengan yang lain itu berhubungan. Dosa, pertobatan, dan keselamatan. Maka banyak orang berkata Yesus datang ke dunia karena dia masih menemukan para pendosa. Dan para pendosa ini harus diselamatkan sesuai dengan misi Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Maka dosa, pertobatan, dan keselamatan ini adalah salah satu rangkaian yang tidak terpisah satu sama lain. Baik, terinspirasi dari pertobatan Sakeus. Kita sepakat bahwa pentobat sejati ialah Sakeus. Karena 4 tahap pertobatan dilalui oleh Sakeus. Rasa bersalah, rasa berdosa, kemudian bertobat, dan silih dari pertobatan itu. Buah dari pertobatan itu. Ya, karena ada kisah begini, ada seseorang bernama Mukio, dia terkenal pendosa sejati, penjahat kelas kakap. Semua orang kenal dia. Asal disebut nama Mukio, orang pasti takut dan lebih baik menghindar. Nah, suatu kali Mukio ini mengalami sakit yang parah dan dokter memvonis dia bahwa hidupnya tinggal 3 hari lagi. Maka Mukio sangat sedih karena hartanya banyak. Nah, suatu kali dia mau bertobat, dia berjanji. Tak lama kemudian teman-teman satu kotanya datang mengunjungi si Mukio. Dan Mukio berkata begini, teman-teman, dokter berkata bahwa hidupku tinggal 3 hari lagi. Saya sangat sedih, tetapi saya mau masuk surga. Saya tidak ingin masuk neraka. Saya akan bertobat. Bertekad untuk bertobat. Maka di depan rumahku ada sebuah pohon, dan di bawah pohon itu saya tanam harta karun. Kalau saya meninggal, terserah mau kalian apakan harta karun itu, tapi tolong kuburkan saya dengan baik. Maka teman-temannya sedih, menangis, padahal pikiran mereka harta karun itu bagaimana dibagi-bagi. Mukio meninggal dunia dan cepat-cepat dikubur. Setelah dikubur, mereka semua lari ke depan rumahnya menggali harta karun seperti instruksi dari Mukio. Dan ketika mereka menemukan sebuah kotak besar, mereka langsung buka, ternyata tulisannya ternyata hanya kertas dengan tulisan, inilah kebohonganku yang terakhir. Bukannya bertobat dia, hanya kebohongan yang terakhir rupanya dia. Jadi menyesal orang. Nggak jadi masuk surga. Banyak orang ingin bertobat tetapi mengulangi lagi. Baik. Nah, inspirasi kita, sebentar ya. Tidak jalan ya? Ya, belum. Belum ya? Ya, sudah. Oke. Ya, Ya. sudah, Romo. Inspirasi kita, Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca. Yesus masuk ke kota Jericho dan dia berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai.
dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut dan berkata, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bahwa tahapan pertobatan dimiliki oleh Sakeus. Dia merasa bersalah dengan dosa korupsi. Kemudian dia juga berdosa, kesadaran dosa. Kemudian dia menjumpai Yesus. Dalam konteks menjumpai Allah ialah dalam sakramen rekonsiliasi. Dan yang kemudian, yang paling utama sebenarnya ialah ada silih, ada buah dari pertobatan itu, di mana Sakeus berkata, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan Yesus berkata, ini keselamatan tadi, seperti dikatakan oleh Rita, konsekuensi dari dosa adalah maut, dan ganjaran dari pertobatan adalah keselamatan. Ini pegangan kita. Konsekuensi dari dosa adalah maut, tetapi ganjaran pertobatan ialah keselamatan. Dan keselamatan itu dimiliki oleh Sakeus. Dosa. Semua kita berdosa. Orang kudus itu pun dulu berdosa. Nah, dosa apa itu dosa? Dosa ialah suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Karena manusia mencintai dirinya atau hal-hal sedemikian rupa sehingga menjauhkan dia dari cinta kasih Allah. Itulah dosa. Maka dosa itu sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia mau sadar dan bebas. Inilah dosa yang mengakibatkan kita terputus dengan Allah. Maka setiap kali seorang imam menyampaikan sebuah permenungan tentang dosa, sebenarnya kita yang menjauhkan diri dari Allah, bukan Allah yang menjauhkan diri dari kita. Inilah dosa. Banyak rumusan dosa yang bisa kita lihat. Rumusan ini berangkat dari Katekismus Gereja Katolik, KGK. Nah, subjek dari dosa adalah manusia. Karena manusia yang memikirkan, manusia yang melakukan. Maka subjek manusia itu adalah dosa. Manusia. Karena manusia itu sendiri mengkhianati kebebasannya. Tahta dari dosa adalah hati manusia. Itu kata Thomas Aquinas, seorang orang kudus yang sangat terkenal. Karena di sanalah keluar suatu perbuatan yang melanggar hukum Allah, yang melanggar hukum cinta kasih. Maka sekali lagi Bapak Ibu, subjek dari dosa adalah manusia, karena manusia sendiri mengkhianati kebebasannya, mengkhianati hati nuraninya, dan tahta dari dosa adalah hati manusia, kata Thomas Aquinas, karena di sanalah keluar sebuah perbuatan yang melanggar hukum Allah. Inilah dia. Seorang dikatakan berdosa, ini penting sekali. Apabila perbuatannya melawan cinta kasih Allah dan itu dilakukan dengan bebas, tidak dalam keadaan terpaksa, sadar, tidak dalam keadaan terbius, tahu
mengerti bahwa perbuatan itu jahat. Maka kriteria seseorang dikatakan berdosa karena dia bebas, sebenarnya dia bisa menolak, bukan perbuatan jahat. Tetapi dia melanggar, itu satu. Kedua, dia sadar. Dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar, tapi dia lakukan. Dan dia mengerti, memahami bahwa perbuatan itu melanggar cinta kasih, tetapi dia lakukan. Beda misalnya kalau orang dalam keadaan terbius, atau misalnya dia tidak tahu, atau tidak bebas, itu tidak masuk dalam kategori dosa. Maka jelas sekali, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bebas, sadar, dan tahu. Ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum cinta kasih Allah, atau 10 perintah Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia, dan itu kita lakukan dengan bebas, sadar dan tahu, maka saya berdosa, Anda berdosa, kita semua berdosa. Itu dia kriteria dari Katekismus Gereja Katolik. Do you understand? Ya. Ya, Romo. Yes, I do. Kita campur-campur dengan bahasa Inggris. KKS ini harus pintar bahasa Inggris ini. Karena ada satu cerita, misa kedua, seseorang yang membaca bacaan pertama tidak datang. Maka sesi liturgi meminta seorang yang tidak pernah ke gereja untuk membaca bacaan pertama. Maka dia gugup, dia gemetar, dia nervous. Maka selesai bacaan pertama, seharusnya dia mengatakan, bahasa Inggris memang, seharusnya dia mengatakan, this is the word of the Lord. Sabda Tuhan. Tapi karena gugup, dia mengatakan, this is the end of the world. Ini adalah hari kiamat. Dan umat mengatakan, thanks be to God. Terpujilah Allah. Itulah dia. Lagi KKS nih. Maka KKS ini juga perlu barangkali materi dalam bahasa Inggris ya. Boleh juga. Asal jangan bahasa roh lah. Kita belum sanggup. Oke, inilah kategori seseorang dikatakan berdosa, Bapak Ibu. Bebas, sadar, dan tahu. Dosa adalah satu tindakan pribadi. Tetapi kita juga, nah ini dikatakan oleh Risa tadi, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk dosa orang lain kalau kita turut di dalamnya. Kita berpartisipasi di dalamnya. Katekismus Gereja Katolik 1868. Apa itu? Satu, kalau kita mengambil bagian dalam dosa itu secara langsung dan dengan sukarela. Ini dikatakan ya. Yang kedua, kalau kita memerintahkannya, menasihatkannya, memuji, dan membenarkannya. Misalnya kita menggoda seseorang untuk melakukan sesuatu, berdosa pelakunya, kita pun berdosa di situ. Karena kita memerintahkan, menasihatkan, memuji, dan mengatakan, kau tidak masuk dalam dosa. Seperti godaan yang dialami oleh Yesus. Bukan? Yang ketiga, kalau kita menutup-nutupinya atau tidak menghalang-halanginya, walaupun kita berkewajiban untuk itu, kalau kita melindungi penjahat, maka kita ikut berdosa di dalamnya. Maka terjawab satu pertanyaan kita pada minggu lalu. Kita ikut melakukan dosa kalau kita ikut berpartisipasi di dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung artinya nomor 2 ini. Kalau kita memerintahkan, menasehatkan, memuji, dan membenarkannya. Yang ketiga, kalau kita menutup-nutupi atau tidak menghalang-halanginya, walaupun kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita membiarkan, tidak memberitahu, dan tidak melarang. Kalau kita melindungi penjahat juga, itu masuk dalam kategori dosa. Kalau ini jadi, Bapak Ibu, sekarang pun kita harus mengaku dosa. Itu ya. Mengaku dosa. Nah, ada seorang ibu, dia pergi ke ruang pengakuan.
Dia berkata begini, Romo, pengakuanku yang terakhir 6 bulan yang lalu. Dosa-dosa suamiku ialah. Romo marah, kamu ke sini mengakui dosa-dosamu, bukan mengatakan dosa-dosa suamimu. Tapi Romo bertanya, kenapa kamu mau mengatakan dosa-dosa suamimu? Istrinya mengatakan, biar Romo tahu, setelah saya nanti giliran suamiku, mana tahu dia berbohong nanti, katanya. Senyum-senyum Romonya. Oke, lanjut. Penggolongan dosa. Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas, Romo. Baik. Kenapa nggak ketawa tadi yang kubilang istri mengakukan dosa suaminya? Atau senyum-senyum saja mungkin ya? Atau mungkin ngelakuin sama kali. Itu biasa soalnya, Mo. atau mungkin sulit senyum karena terbebani dengan beban dosa mungkin ya. Tapi ingatlah kata-kata Yesus dalam kitab suci, di mana dosa semakin bertambah, di situ rahmat semakin melimpah. Jadi Di mana berdosa dosa aja. merah laksana krimisi, di situ pengampunan putih seperti kapas. Maka kita jangan fokus pada dosa-dosa, tapi fokuslah dengan misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Penggolongan dosa. Dosa maut. Dosa maut merupakan suatu keputusan dalam pertentangan radikal dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam hal ini dosa bukan sekedar tidak pembelotan penuh, tetapi sungguh pembelotan radikal manusia dari cinta dan rahmat Tuhan. Dosa maut ini memisahkan atau merusak hubungan manusia dengan sumber hidup. Tradisi gereja sendiri melihat dosa maut sebagai tindakan yang dilakukan dengan bebas dan sadar menolak Tuhan atau hukumnya dan perjanjian cintanya. Atau dengan kata lain, dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus ialah dosa yang dilakukan dengan tahu, mau, dan sadar, dan keras kepala, degil, menolak keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam gereja kita dikatakan, semua dosa bisa diampuni, pembunuhan, aborsi, zina, bisa diampuni kecuali satu, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Inilah dosa maut. Dosa yang tahu, keras kepala, menolak keselamatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan dia tidak mau mengubah itu. Itulah dosa maut. Kedua, dosa berat. Dosa berat adalah pelanggaran berat terhadap kehendak dan tatanan Allah, sehingga kasih dirusak di dalam hati manusia. Manusia memalingkan diri dari Allah dan menggantikan dia dengan sesuatu yang lain, yang tentunya lebih rendah. Dosa berat merusak prinsip dasar hidup, yakni kasih. Semuanya itu dilakukan secara sadar, tahu, dan mau. Katekismus menyebutkan 10 perintah Allah menyajikan kepada kita daftar akan hal itu. Membunuh, aborsi, berzina, mencuri, bersaksi dusta, masuk ke dalam golongan dosa berat. Atau yang melanggar 10 perintah Allah. Ini dia Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Penggolongan yang kedua, dosa berat. Aborsi itu dosa berat. Dulu yang bisa melakukan absolusi bagi seseorang yang melakukan aborsi hanya Bapak Uskup. Tidak semua imam bisa memberikan pengampunan atas umat yang melakukan aborsi. Tapi sekarang bisa didelegasikan atau diberi kuasa oleh Bapak Uskup kepada piket untuk memberi absolusi kepada seseorang yang melakukan aborsi. Jadi 10 perintah Allah, siapa yang melanggar itu dalam kategori tahu, mau, dan sadar, dia melakukan dosa berat. Suatu kali diadakanlah pengajaran komuni pertama bagi 80 orang
yang akan menerima komuni pertama. Ketika sesi katekese mengajari calon-calon komuni pertama ini, Romo masuk. Romonya terkenal garang, tegas, mudah marah. Dan Romo bertanya kepada guru, apa yang kamu ajarkan? Dengan tegang dan gugup, guru mengatakan, Romo, aku ajarkan tentang doa, sakramen, lagu-lagu, hierarki dalam gereja Katolik. Dan Romo bertanya, apakah kamu sudah mengajarkan tentang 10 perintah Allah? Sesi katekese atau guru sekami mengatakan, belum Romo. Dan Romonya marah. Ini yang paling penting, hukum dalam gereja Katolik, hukum Taurat, harus diketahui oleh calon-calon komuni pertama, harus diajarkan ini. Suruh mereka menghafal. Kalau tidak, saya tidak akan berikan komuni pertama. Padahal minggu depannya komuni pertama. Iya Romo, kata guru komuni pertama. Dia paksalah mereka menghafal 10 perintah Allah. Dan Romo berkata, Sabtu saya akan mentes mereka. Menguji mereka apakah sudah hafal 10 perintah Allah. Kalau tidak tahu, bisa ditunda penerimaan komuni pertama. Benar, Sabtu berikut, Romonya datang dan mentes yang mau komuni pertama. Romo berkata begini, saya mau mentes 10 perintah Allah. Apakah membunuh itu dosa? Mereka mengatakan dosa Romo, sudah dihafal. Apakah mencuri itu dosa? Mereka mengatakan dosa Romo. Yang ketiga, apakah bersaksi dusta itu dosa? Dosa Romo. Dan kemudian Romonya sedikit menyeleneh. Dan dia tanya begini, apakah memotong ekor ayam itu dosa? Mereka bingung. Tidak ada 10 perintah Allah mengenai memotong ekor ayam. Tiba-tiba satu calon komuni pertama berdiri dan mengatakan, Romo, dosa juga itu. Semua tegang. Dan Romo mengatakan, kenapa dosa? Karena apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Tertawalah Romonya. Ini yang kedua. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, dosa ringan. Ya. Dosa ringan pun kalau dibiarkan bisa menjadi dosa berat. Suatu perbuatan manusiawi yang terus-menerus. Nah, terus-menerus. Lari dari hadapan rahmat Tuhan. Dosa ringan ini lambat laun akan menghancurkan kepekaan hati nurani manusia dalam cobaan untuk berdosa. Misalnya, lalai berdoa. Bukan? Nah, kemudian lalai berdoa ini membuat kita tidak peduli, tidak peka, akhirnya lalai memuji Tuhan. Lalai memuji Tuhan artinya menduakan Tuhan. Ya, seseorang dikatakan melakukan dosa ringan apabila melanggar hukum Tuhan dalam salah satu hal kecil dan melanggar hukum Tuhan dalam peristiwa penting tanpa pengetahuan dan kebebasan yang penuh. Dosa ringan bisa melemahkan cinta kasih, mengungkapkan akibat yang tidak teratur bagi kebaikan ciptaan. Bisa juga menghalangi kemajuan jiwa dalam mewujudkan keutamaan dan kebaikan moral. Maka sekali lagi, dosa ringan ini bisa menjadi dosa berat kalau dibiarkan dan dilakukan terus-menerus. Seperti contoh yang saya katakan tadi, awalnya lupa berdoa, kemudian lupa ke gereja, dan kemudian menyembah Allah lain selain Allah. Padahal dikatakan dalam hukum Taurat, sembahlah Tuhan Allahmu, tidak ada selain saya. Itulah dosa ringan. Dosa asal. Manusia pertama telah berbuat dosa. Dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa Adam dan Hawa telah berdosa dan oleh karena itu maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya harus menanggung dosa. Kejadian 2. Dosa asal dihapuskan dengan baptisan suci. Maka salah satu buah dari sakramen pembaptisan ialah dimurnikan dari dosa asal. Atau dengan kata lain, dosa asal yang kita terima dari warisan Adam dan Hawa tidak menghalangi berkat Allah kepada kita. Itulah dosa asal. Dosa asal ini diturunkan kepada manusia. Semua manusia. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7.
ia dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis. Itu. Seseorang pun tidak. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dosa Adam dan Hawa adalah dosa yang ingin menyamakan diri dengan Allah. From the woman came the beginning of sin, and by her we all die. Dari seorang wanita datanglah dosa, dan karenanya kita semua akan mati. Itulah maksudnya ya. Dosa asal diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada kita manusia. Semua orang berbuat dosa, itu jelas. Karena kita sudah masuk dalam kategori mendapatkan warisan dosa asal atau dosa keturunan itu. Roma 3:23. Ini yang melatar belakangi setiap orang membutuhkan pembenaran karena iman. Rasul Paulus menulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa. Kita semua adalah makhluk pendosa dan kerap jatuh ke dalam dosa yang sama. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka ada pertanyaan begini, kenapa ya Judas Iskariot mengkhianati Yesus, padahal dia dipilih oleh Yesus yang tahu segala-galanya? Jawabannya adalah, Yesus tetap memberi kebebasan kepada kita semua. Apakah kita memilih rahmat atau kutuk? Memilih berkat atau kutuk? Memilih keselamatan atau kematian? Kendati pun Yesus memilih Judas, tidak berarti Judas akan otomatis menjadi orang kudus, tidak. Tetap diberi kebebasan kepada dia. Kepada kita pun, Allah memberi kebebasan kepada kita. Nah, itu tentang dosa. Kanan kita, Bapak Ibu, bukan hanya pada dosa, nanti kita bisa nanti pesimis, bisa terbebani kalau terus bicara-bicara tentang dosa. Tidak, tapi kita tekanannya adalah pertobatan dan keselamatan. Seperti ada pengkhotbah, khotbahnya selalu tentang akhir zaman. Hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, supaya terkumpul banyak dana. Bukan, ya. Jadi tekanan kita berimbang, atau boleh dikatakan tekanan kita lebih pada pertobatan dan keselamatan. Bukan terfokus di dalam keberdosaan kita. Pertobatan dan keselamatan. Inilah kapusin, Ofemkap, jubahnya dengan talinya, membaca sambil menggoyang-goyang tali jubahnya. Baik, Yesus Kristus dengan mewartakan Injil memanggil manusia kepada pertobatan, yakni perubahan diri sepenuhnya. Oleh manusia mulai berpikir, menilai, dan menyesuaikan hidupnya sendiri kepada kekudusan dan cinta kasih Allah yang menyatakan diri di dalam anak. Atau dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertobatan itu adalah rahmat Tuhan. Tuhan yang menghendaki agar kita bertobat dan selamat. Dan akhirnya katanya, kesabaran Tuhan itu punya batas. Kesabaran Tuhan mempunyai batas. Walaupun Tuhan dikatakan Maha Rahim, sabar, tapi akhirnya dia akan memutuskan sesuai dengan perbuatan kita. Dia mengutus putranya untuk mencari kita, menyelamatkan kita, memanggil kita kepada Bapaknya. Pertobatan. Yesus dengan mewartakan Injil memanggil manusia kepada pertobatan. Pertobatan juga masuk dalam konteks pembaharuan diri untuk hidup lebih baik. Jalan untuk mencapai kekudusan. Itu jelas, kita bertobat untuk mencapai kekudusan. Semangat tobat harus nampak dalam berbagi, doa, ekaristi, sakramen rekonsiliasi. Atau dengan kata lain,
cara umat Katolik mewujudkan dengan berbagi kepada orang, kemudian dalam doa-doa kita, dan yang ketiga dalam Ekaristi Kudus, karena dalam Ekaristi Kudus ada semangat pertobatan, dan yang ketiga ialah sakramen rekonsiliasi. Ada beberapa buah sakramen rekonsiliasi. Satu, bersatu dengan Allah, atau berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam ciptaan, dan berdamai dengan sesama. Itulah buah dari pertobatan. Berdamai dengan Allah vertikal, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam ciptaan. Karena ketika kita berdosa, kita merusak hubungan dengan Allah, merusak hubungan dengan sesama, merusak hubungan dengan hati nurani, dan merusak hubungan dengan alam ciptaan. Pertobatan. Pertobatan adalah suatu perubahan pikiran dan perubahan tingkah laku. Ada rasa berdosa dalam pikiran dan dalam hati, dan perubahan itu diwujudkan di dalam perbuatan kita. Orang yang melakukan pertobatan secara tetap membuang dirinya yang lama dan menggantikannya dengan pribadi yang baru, yang diciptakan dalam rupa dan gambaran Allah. Atau dengan kata lain, ketika kita bertobat, kita menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru, meninggalkan dosa, dan memeluk rahmat Tuhan. Efesus 4, 23-24. Pertobatan membawa seseorang kepada rekonsiliasi dengan Allah, jelas, karena ketika kita berdosa, merusak hubungan dengan Allah, kemudian berdamai dengan diri, karena apa? Karena kita kerap melawan hati nurani. Yang ketiga, berdamai dengan orang lain, karena dosa merusak hubungan kita dengan sesama, dan juga berdamai dengan segala ciptaan, termasuk lingkungan hidup. Karena kita juga berdosa terhadap lingkungan hidup. Ajakan pertobatan. Ajakan pertobatan bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Lihatlah kutipan kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesaya 1:16, singkirkanlah perbuatanmu yang jahat, berhentilah melakukan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Yehezkiel, bertobatlah dan palingkanlah dirimu dari segala pelanggaranmu. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan semua orang dimanapun untuk bertobat. Di Jakarta, di US, di Medan, di Semarang, di Bandung. Allah memerintahkan semua orang untuk bertobat. Kisah Para Rasul 17:30. Ajakan pertobatan berasal dari Allah, karena Allah ingin kita semua selamat. Pertobatan akan menghasilkan perubahan tindakan. Dalam Lukas 3:8-14 dan Kisah Para Rasul 3:19. Kisah Para Rasul 26-20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pertobatan adalah rahmat kalau kita melaksanakannya dengan baik. Karena apa? Dengan bertobat kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Pertobatan, ini pun dikatakan oleh kita tadi, MC kita, demi keselamatan, demi kerajaan surga. Banyak orang Katolik berpikir begini, saya sudah dibaptis dalam gereja Katolik, saya menikah dalam gereja Katolik, setiap hari misa, memberi derma, maka saya otomatis masuk surga. Belum tentu kalau kita tidak bertobat. Sebab jalan satu-satunya menuju keselamatan ialah dengan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sentral pewartaan para murid dan Yesus dan juga pewartaan para imam zaman sekarang ialah pertobatan agar kita masuk ke surga. Ya, maka memang ada orang Katolik merasa, saya kan Katolik, otomatis masuk surga. Belum tentu, belum tentu. Seperti pernah saya katakan itu, suatu kali Yesus melihat-lihat ke surga dan dia melihat tidak berimbang kuota kehadiran umat beragama di surga. Dia melihat Katolik 80%, 5 agama lain itu 20%. Maka
Yesus marah kepada Santo Petrus, Santo Petrus, bagaimana screeningmu? Bagaimana kamu membuat filter terhadap orang-orang yang masuk surga? Kok Katolik 80%, agama lain 20%? Maka Yesus berkata kepada Santo Petrus, kalau ada nanti yang meninggal, persulit yang agama Katolik. Jangan terus Katolik otomatis masuk. Nah, kebetulan meninggallah 3 orang. 1 Buddha, 1 Protestan, dan 1 Katolik. Petrus ingat pesan Yesus. Datanglah beragama Buddha. Dan Petrus bertanya, apa nama kapal mewah yang menabrak batu karang yang tenggelam? Gampang bukan? Titanic, Santo Petrus. Silakan masuk surga anakku. Kemudian Protestan, Santo Petrus bertanya, berapa yang meninggal? Dia ingat 1.500 opung Santo Petrus. Dipanggilnya opung. Silakan masuk anakku. Masuk Katolik, merasa diri yakin masuk surga. Santo Petrus bertanya, apa agamamu? Katolik, Santo Petrus. Kemudian Santo Petrus bertanya, sebutkan nama mereka satu persatu. Yang 1.500 tadi. Maka dia tidak bisa menyebutkan, dia tidak masuk surga. Maka berbahagialah Katolik yang meninggal dulu, gampang masuk surga, sekarang susah masuk surga. Berbahagialah. Kemudian, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk masuk ke kerajaan surga. Pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk sampai kepada keselamatan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi, kalau kita mau selamat, bertobatlah, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka saya katakan tadi, salah satu perwujudan pertobatan ialah berbagi harta milik kepada orang miskin. Selain kita Ekaristi, misa, sakramen rekonsiliasi juga diminta berbagi kepada orang miskin. Itu dia Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada pertanyaan begini. Romo katanya selesai misa arwah, saya melakukan kesalahan kepada orang tua, tapi dia sudah meninggal. Bagaimana saya melakukan pertobatan saya? Dan saya katakan dengan sederhana, cara melakukan pertobatan ialah mendoakan keselamatan dari orang tua yang meninggal itu, satu. Kedua, melakukan yang baik terhadap semua orang. Itu cara kita melakukan pertobatan. Dan dia tidak merasa bersalah lagi. Kenapa? Karena dia diliputi rasa bersalah, dia tertekan batin, sampai kepada suasana batinnya tidak tenang. Ketika saya mengatakan, kamu sebagai manusia melakukan kesalahan kepada orang tua, padahal dia sudah meninggal, tetapi itu bisa hilang kalau kamu mendoakan keselamatannya dan kemudian berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Yang kedua, contoh diselamatkan. Penjahat di sebelah kanan Yesus berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan daku di dalam Firdaus. Sekali lagi, pertobatan itu mengajak kita kepada keselamatan. Tetapi jangan tunggu sampai injury time. Karena ada orang menunggu sampai injury time. Tahapan pertobatan ini dilakukan oleh Sakeus. Kesadaran akan keberdosaan, penyesalan, minta pengampunan, dan buah dari pertobatan itu.
kenapa sakramen tobat tidak laku di dalam gereja Katolik? Paling menjelang Natal, menjelang Paskah, maka orang berkata sakramen tobat katanya ibarat sebuah produk di Indomaret yang tidak laku, yang tidak dilirik oleh orang. Maka kenapa sakramen tobat tidak laku? Atau mari kita tanya diri kita masing-masing, berapa kalikah kita mengaku dosa dalam 1 tahun? Apakah minimalis sekali setahun seperti hukum gereja? Atau sekali sebulan? Atau tidak pernah malah? Sampai lupa kita bagaimana cara mengaku dosa. Nah, jawaban kenapa kita umat Katolik tidak tertarik dengan sakramen dosa, sakramen tobat, pertama karena tidak merasa berdosa lagi. Ini yang parah. Sudah melakukan kejahatan, perbuatan melanggar hukum cipta kasih, dianggap biasa-biasa saja, bukan? Enggak dianggap lagi dosa itu. Yang kedua, tidak menyesal. Yang ketiga, berkata begini, Romo, kalau saya mengaku dosa, besok berdosa lagi. Saya seperti sia-sia. Hari ini mengaku dosa, besok melakukan dosa lagi. Maka Romo pernah mengajak dia jalan-jalan, kemudian melihat seorang anak kecil mandi di pancuran. Dan Romo bertanya, kamu tahu apa yang dilakukan anak itu? Ya mandi, Romo. Ya mandi. Sekarang dia mandi, bersih, besok kotor lagi, bukan? Nah, itulah juga analogi sakramen tobat. Hari ini kita mengaku dosa, kita bersih. Besok kita berdosa lagi. Kemudian lusa mengaku dosa lagi, bersih, kotor, bersih, kotor, bersih, kotor. Tidak apa-apa. Itulah analoginya, bukan? Sama dengan orang mandi bersih, kotor lagi, mandi bersih, kotor lagi. Sama dengan sakramen rekonsiliasi. Semoga kita tidak kena dengan ini. Kenapa sakramen tobat tidak laku? Karena tidak merasa berdosa lagi, tidak menyesal lagi, dan kemudian juga romonya romo muda. Maka umatnya segan mengaku dosa kepada romonya karena kenal baik. Maka carilah romo tua yang tuli. Pergilah ke paroki lain. Bahkan sampai ke Semarang pun dikejar, bukan? Ada umat seperti itu. Dilihatnya romo parokinya muda-muda, gak mau umat itu mengaku dosa kepada romonya. Dia pergi ke Semarang, ke Bekasi, ke Jogja, padahal dia di Jakarta. Dia. Kalau mau ke Medan silahkan, ya. Ibu Risa dengan kawan-kawan, kalau mau mengaku dosa dengan Romo Yos Ivo silahkan datang. Penginapan ada di sini, Catholic Center. Oke? Dan ini terwujud secara sempurna dalam diri Sakeus, Lukas 19, 1-10, seperti dalam flyer yang dibuat oleh Rita. Nah, terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena pertobatan itu adalah rahmat, dan keselamatan itu adalah anugerah, dan pengampunan itu adalah hadiah, maka mari kita sama-sama mendoakan syukur atas pengampunan yang dibuat dalam puji syukur 27, teksnya ada di sini. Mari kita doakan secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa. Sebaiknya Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup. Maka Engkau mengundang orang berdosa supaya bertobat, dan kepada kami yang bertobat, Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan dosa kami tidak Kau ingat lagi. Terima kasih ya Allah atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Semoga sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat juga menjadi sukacita kami. Semoga sukacita pengampunan ini mendorong kami dan selalu hidup rukun dan damai dengan seluruh umat-Mu. Ya Allah, perkenankanlah kami pergi dalam damai dan selalu ingat akan sabda Putra-Mu yang menghendaki kami tidak berbuat dosa lagi. Maka pesan saya kepada kita, kelompok ini, setiap mau tidur, doakanlah
Puji syukur 27 ini, syukur atas pengampunan dari Allah. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Romo. Oke. Silahkan, Risa sudah bergabung. Ada. Wis, minum dulu. Saya juga minum kopi kalau begitu. Iya. Pas jam 3 nih, Romo. Jadi Ya, kita pas ya. cukup leluasa kalau ada pertanyaan dan sharing. Romo, Oke. Oh. yang pertama mau tanya. Ah. Saya tahu jawabannya pasti tahu, tetapi kenyataan yang ada di dalam dunia sekarang itu yang terjadi. Oke. Apakah Saya hapus dulu ini ya. Saya Iya, hapus boleh, ya. Romo. Supaya Iya, nampak yang ngomongnya. supaya kelihatan. Ya, Iya. tunggu, aku kok jadi kekecilan. Lagi di mana? Di mall ini? Sudah. Sudah di rumah. Dari rumah dari tadi sama tengah. Rumahnya kayak mall. Romo, Yuk. pertanyaan saya ada beberapa dan ini konsekuen yang saya tahu pasti jawaban ini tidak ada ini dosa-dosa ini, tetapi kenyataan yang ada kebetulan yang kita lihat itu terjadi di dalam mata yang kita bisa lihat. Oke, Romo ya. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dosa turunan? Apakah dosa besar dari orang tua kita akan menghalangi kehidupan anak-anaknya? Karena begini Romo, di situ jelas di kitab Kejadian tertulis, karena dosa Hawa, wanita sakit melahirkan. Dan sampai sekarang walaupun Tuhan sudah menebus, masih tetap sakit. Ya. Ya. Ya pasti kan Tuhan sudah menebus, itu kan klise sekali, Tuhan Yesus sudah menebus, pasti itu kita percaya, tetapi kenyataan yang ada kita mau lihat apa yang terjadi. Sampai saat ini wanita melahirkan pasti sakit. Kemudian dari Ahab, dosa Ahab diampuni kata Allah, tapi bukan berarti seluruh keluarganya dan keturunannya aku ampuni. Ini pertanyaan saya. Tetapi apapun yang Romo jawab pasti benar, tetapi kenyataan yang ada di dalam kehidupan itu sering sekali kita lihat dan itu terjadi. Apalagi yang kita ngelihat daripada orang tuanya yang notabene kita tahu kalau waktu meninggal tuh katanya begini, itu saya nggak terlalu percaya ya kalau itu ya. Tetapi ini kenyataan orang tuanya masih ada, masih berhubungan, dan kenyataannya anaknya menjadi seperti bla bla bla. Silakan Romo. Baik. Atau kita langsung dijawab? Langsung. Baik. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini adalah titik awal dari dosa turunan itu. Dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Nah, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Adam ialah kesulitan mencari rezeki. Kehidupan. Jelas. Dan hukuman kepada Hawa ialah dia akan mengalami sampai kepada setengah mati ketika dia melahirkan. Ini terjadi sampai sekarang. Ya. Gitu ya. Tetapi pandangan kita umat Kristen, seperti saya katakan tadi, apakah ini diampuni? Dosa turunan ini sudah kita miliki ketika kita lahir. Ya. Nah, tapi ketika kita dibaptis, kita dimurnikan dari dosa itu, maka rahmat Allah itu akan diberikan kepada kita. Dosa asal itu tidak menghalangi berkat Allah itu kepada kita. Ya. Maka dosa turunan ialah bisa diartikan sebuah dosa yang terus berkelanjutan atau dosa yang terus bersambung ke keturunan kita. Tetapi sekarang, kata ahli moral, lebih pada sisi moral sekarang, maka dosa itu berdampak. Misalnya dari sisi moral, suami istri, suami istri menikah secara tidak sah, bukan? Ya. Ya, berarti mereka berdosa.
Dari sisi berkat, apakah anak yang dilahirkan oleh suami istri yang kumpul kebo lah bisa dikatakan ya, kumpul kebo. Apakah si anak yang dilahirkan itu tidak akan mengalami berkat? Dia mengalami berkat. Tapi dia akan mengalami juga semacam percikan dosa orang tuanya. Yakin dari sisi moral, dia akan secara psikologis merasa malu. Dan yang kedua barangkali, dia akan kesulitan secara administratif ketika dia pergi ke gereja. Akan ditanya, bagaimana perkawinan orang tuamu? Itu dia jawaban singkat Ibu Risa ya. Nah, Yesus pernah berkata, memang dosa turunan itu kita warisi dari Allah, tetapi perjanjian baru dengan hukum cinta kasih sudah menyempurnakan itu. Dosa yang kita warisi itu tidak menghalangi berkat Allah yang akan kita terima ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu dia Ibu Risa. Jadi dosanya sendiri itu sudah pasti diampuni. Ya. Tetapi perbuatan yang kita lihat kepada anak. Ya, Ibu jadi Risa. dosanya sendiri sudah diampuni. Ya kan Romo ya? Ya. Tetapi kejadian atau kehidupan keturunannya itu yang seolah-olah belum diampuni karena terjadi lagi dengan anak-anaknya. Bagaimana menanggapi itu? Sebagai masyarakat ya. Ya, Mungkin itu artinya ada efek-efek sosial, ya konsekuensi ya, Maksudnya itu mungkin dia. itu konsekuensi, apakah itu konsekuensi? Ya, benar. Jadi bukan Konsekuensi berarti moral sosial. dosanya belum diampuni sampai anak-anaknya, bukan, karena Bukan. sudah pasti ya. Tapi ada konsekuensi yang mereka harus hadapi. Apakah begitu, Romo? Begitu dia, konsekuensi moral dan sosial dan juga administrasi. Tapi kalau pengampunan itu seperti saya katakan tadi, hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni, yakni dosa Roh Kudus, ya. Ya, Melawan Roh Kudus, ya betul. Sama sekali tidak bisa ya Romo? Apanya? Melawan Roh Kudus itu. Ya, sama sekali tidak bisa. Contoh yang signifikan apa? Itu banyak sekali mungkin ibu-ibu di sini hanya dengan kata melawan Roh Kudus, tetapi kejadian yang real benar itu yang seperti apa? Jangan-jangan kita pikir itu biasa aja, ternyata justru itu melawan Roh Kudus. Ya. Mualaf, melawan Roh Kudus nggak? Mualaf, enggak, itu enggak melawan Roh. Apa ya? Dari Kristen ke Islam. Ya, mualaf bukan sih namanya apa itu? Susah lah pokoknya begitu maksud saya. Itu melawan Roh Kudus tidak? Jadi yang dikatakan melawan Roh Kudus adalah dia tahu bahwa agamanya adalah jalan keselamatan, bukan? Tapi dia tolak itu. Dia sudah sampai kepada keras kepala, degil. Tak mungkin mengubah, tak mungkin berubah. Itu dia. Kasih Jadi kalau contoh, dia menjadi- Romo. kalau Contoh dia yang menjadi konkret. Apa? konkret, bagaimana bisa dikatakannya? Misalnya dia tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, gereja adalah jalan keselamatan, tapi dia tolak itu. Saya tidak percaya itu, maka dia menduakan Tuhan, bukan? Beda dengan misalnya saya membunuh, saya aborsi, kan? Walaupun saya membunuh, saya aborsi, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu jalan keselamatan, dan akhirnya dia bertobat. Tapi ini katanya menghujat Roh Kudus ini tidak ada lagi harapan bagi dia untuk berubah. Nah itu dia. Ini spesifikasinya bukan Yesus ya, Tuhan kali ya. Tuhan, ya benar. Karena Ya. UAS gimana dong? UAS kan tidak mempercayai Yesus jalan keselamatan si UAS. Benar dong? Tapi beda agama kita dengan beda mereka, bukan? Nah, justru bagaimana itu? Maka pernah juga terjadi perdebatan seperti extra ecclesiam nulla salus. Ya. Nah, di luar gereja tidak ada keselamatan. Perdebatan itu ya. Konsili Vatikan kedua dikatakan itu hanya Katolik yang selamat. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua dikatakan begini, apakah non Katolik itu selamat? Jawabannya selamat kalau memang mereka belum mengenal. Ya, misalnya mereka karena belum mengenal Yesus, maka mereka belum mengakui. Itu oke, tidak apa-apa. Seperti di Papua sana. Papua, jauh dari tidak ada Romo ke sana maksudnya kan? Romo ke sana. Mereka belum mengenal siapa-siapa, belum mengenal kitab suci, belum mengenal Yesus. Apakah mereka selamat? Mereka selamat. Ya. Kecuali kalau dia sudah mengenal Yesus, tapi menolak. Nah, itulah dia. Dan tak mungkin berubah.
Romo, kalau nggak salah ya yang konsili yang kedua itu kenapa menjadi semua umat diselamatkan karena Yesus Paus waktu itu yang bukan itu percaya bahwa dari semua umat manusia itu ada sisi baik. Karena sisi baiknya itu yang dilihat oleh Allah. Jadi belum tentu orang yang bukan Katolik tidak masuk surga, ya kan Romo? Karena dia mempunyai sisi baiknya. Kalau nggak salah itu deh Romo, benar nggak Mo? Mati ini si Romo ya. Iya, dari tadi Romo ini nggak stabil internetnya. Medan Ri jauh. Nah, tuh kembali lagi. Romo. Silakan Romo, ulang lagi Risa. Benar nggak? Rom? Ulangi Ibu Risa, ulangi. Oke, gini. Dulu memang benar, hanya melalui Yesuslah jalan keselamatan. Setelah itu mulai bergeser. Semua umat diselamatkan karena Allah melihat di dalam hati umat itu ada kebaikan. Karena yang menyelamatkan adalah kebaikan. Jadi umat Islam ataupun agama lain, kalau dalam kebaikan itu dia pergunakan, dia akan diselamatkan. Bukan begitu ya Romo? Kalau nggak salah deh itu. Alasannya seperti itu. Karena kan nggak semudah itu orang misalnya agama lain, walaupun dia tahu ada Yesus segala macam, bahkan mana bisa ngapain pakai Yesus, langsung aja ke Allah. Kan mereka mempunyai iman yang berbeda ya Romo ya. Jadi, tapi selagi dia melakukan perbuatan baik seperti yang Yesus lakukan, ya Romo ya, walaupun dia nggak tahu tuh Yesus lakukan, Tuhan akan mempertimbangkan deh. Kan begitu. Dibanding dia mengenal Yesus tetapi dia tidak melakukan hati yang baik, ayo. Nah, itulah dia. Iya. Jadi artinya kalau kita misalnya mau mengenal Yesus, pengenalan itu sampai kepada melakukan ajarannya, bukan? Itu harus sampai ke situ karena banyak orang mengatakan aku mengenal Yesus tapi cara hidupnya kan perbuatannya tidak mencerminkan ajaran Yesus. Maka dia juga sama sekali tidak sama pikiran dengan perkataan. Nah, dalam katekismus dikatakan begini. Dosa menghujat Roh Kudus berarti tindakan manusia yang menolak kebenaran dan tidak mungkin ada perubahan dalam dirinya. Sudah degil dan keras kepala. Dikatakan dalam katekismus. Itulah menghujat Roh Kudus. Contohnya tidak dikatakan secara spesifik, tapi dia tahu bahwa yang kuyakini ini adalah jalan kebenaran, tapi aku menyangkal itu. Menyangkal itu dan tidak akan pernah berubah lagi. Begitu dia. Mungkin nggak kita melakukan tanpa kita tahu bahwa itu menghujat Roh Kudus? Kembali, kategori menghujat itu adalah mau, tahu, dan sadar. Itu dia Ibu Risa kategorinya. Kalau dia misalnya dalam kondisi tidak tahu, belum tentu, bukan? Begitu dia. Itu memang sangat selalu itu yang dikatakan. Spesifikasinya nggak pernah bisa disampaikan. Memang. Karena yang saya tahu bahwa itu pribadi antara Allah ya. Sudah tahu ini masih tetap aja ngeyel gitu loh. Iya, keras kepala. Nggak ada aturan secara notabene. Ini melawan Roh Kudus adalah kayak begini. Nggak ada ya Romo ya? Ya, enggak, memang ya. Kalau karena itu selalu diperdebatkan dari setiap sesi ini kalau kita ada ini. Jadi ya itulah teman-teman tadi dibilang konsekuensinya. Jadi karena Hawa, jadi kita sakit nih melahirkan. Karena Adam, laki-laki jadi bekerja. Kenyataan yang ada yang bekerja itu perempuan, laki-laki di rumah senang-senang aja. Tapi ada satu buku yang mengatakan, kalau kita lihat dari sisi positifnya, benar ada juga hikmahnya. Satu, supaya yang laki-laki itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Kedua, kalau anak tahu bahwa ibunya susah payah melahirkan dia akan menghargai ibunya. Ada satu buku yang mengatakan seperti itu. Sisi positif dari hukuman Allah kepada Adam dan Hawa. Dalam bahasa Inggris memang. Bukunya. Ya, sisi positifnya adalah laki-laki memang diciptakan power, keras, bekerja keras untuk membutuhi keluarga. Karena dalam adat timur bukan laki-laki menjadi tulang punggung. Dan juga kalau seorang anak tahu bahwa ibunya susah payah melahirkan dia akan menghargai ibunya. Begitu dia. Makanya surga ada di kaki ibu kan?
Oke, yang Benar baik. juga memang. Oke. Ya. Oke, Romo. Terima Terima kasih kasih. Ibu sepanjang jalan. Kalau kaki saya Ya, hangat ini diskusi kita ini. Tapi yang penting kan konsekuensi dosa ada ya nggak apa-apa. Yang penting berkat terus kita bisa terima. Karena ada pengampunan dosa Ya. itu ya Mo ya. Berkatnya itu nggak pernah Ya, makanya hilang gitu. maka saya katakan tadi kan, ketika kita membahas 3 topik ini, dosa, pertobatan, dan keselamatan, kita jangan memfokuskan diri kepada dosa, nanti kita stres. Ya, betul. Iya. Apa ya Sama dosanya ya? Ya, stres Iya. kita nanti, karena kita merasa, aku orang berdosa, tak mungkin selamat. Iya. Fokuslah Cari kepada rahmatnya pertobatan, ya. begitu, Atau mungkin ya. malah bangga Romo berdosa. Yes, gua dosanya banyak, rahmat gua banyak. Karena Kalau gitu. Itu persepsi yang Maka kedibalik. dikatakan dalam kitab suci, bukan? Dosa semakin bertambah, rahmat semakin ditawar. Ini Risa ada tambahannya aku bacain ya di dalam Katolisitas Ya. yang mengenai dosa menghujat Roh Kudus itu kan memang ada di KGK Ya. Ada. mengenai ya menghujat Roh Kudus. Di sini ada keterangan kerahiman Allah tidak mengenal batas. Jadi Roh Kudus itu adalah kerahiman Allah itu kan buahnya ya. Kerahiman Allah tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia Tidak bersedia. menerima Menerima. kerahiman Allah melalui Melalui penyesalan, ia menolak Menolak. pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati yang tadi Romo sampaikan ya, ya, ketegaran itu dia. hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Itu dia. Artinya dengan artinya keras kepala, tegar tengkuk, menolak keselamatan itu. Itulah dia. Tapi saya kira di antara kita nggak ada sampai ke situ Tak ya, ada yang mudah-mudahan. menolak dia. Walaupun ada- sangat kecewa dengan Allah, Ya, walaupun tapi nggak sampai Dan menolak. itu yang pastor masuk menjadi Muslim yang menjadi heboh itu juga apa itu ya? Dia menolak Roh Kudus ya pasti itu ya dong. Nah, kriterianya barangkali hanya Allah mungkin yang bisa mengatakan itu ya. Ya, Kita betul. mengatakan inilah dia, tapi mungkin sampai pada pengadilan terakhir, Allah mungkin yang bisa menspesifikkan. Oh, ya, ini ya itulah Maha Rahim Allah. Dia memberi kesempatan sampai titik terakhir. karena Pada segala saat- sesuatu bermula kepada Allah. Iya, betul. Jadi pada saat udah kita meninggal, ditanya lagi, percaya nggak engkau akan pengampunan dosa, keselamatan? Tidak, ya sudah, musnah ya. Ya, betul. Mungkin gitu. Oke, Sama- baik, menarik. Nah, yang kemarin tuh kayaknya banyak pertanyaan Maka ya. ada pernah orang berkata begini, jangan juga misal tunggu sampai injury time. Pernah seorang Katolik berkata begini, kamu bertobatlah, nanti kamu masuk neraka. Dia bilang, Tuhan kan Maha Rahim. Nanti menjelang akhir itu Romo tak bisa terdengar. Putus Romo, putus. bertobat. Dan ketika saya misalnya dalam yang keluar dari mulutnya adalah kurang ajar katanya, maka dia masuk neraka. Halo? Putus Romo, Ulangi, putus. ulangin lagi Romo. Udah. Ulangi lagi, kagak dengeran. Sudah? Oke? Oke. Romo ngomong apa tadi? Jadi walaupun Allah punya kesabaran, Ya. Maha Rahim, jangan juga sampai saat-saat terakhir kita baru bertobat, bukan? Jangan juga meniru seperti penjahat di sebelah kanan. Iya. Ya, jangan tunggu. Karena pernah seorang Katolik berkata kepada temannya yang luar biasa jahat, kamu bertobatlah supaya kamu masuk surga. Dia bilang, Tuhan kan Maha Sabar. Dia kan Maha Rahim. Nanti menjelang akhir hidupku, saya akan berteriak atau berkata, Tuhan selamatkan saya. Nah, kemudian dia naik kuda. Dia terjatuh. Alih-alih dia mengatakan, Tuhan selamatkan saya, tapi yang muncul dari mulutnya adalah kurang ajar, saya jatuh katanya. Dia sempat bertobat.
Jadi Ya, dia mati masuk aku, neraka. gitu, mau mati aku. Nah, kurang Iya, ajar, mati ya. putus, Saya- putus lagi Romonya. Itu dia adalah satu, doakanlah puji syukur, ya, doakan Nomor puji 27. syukur nomor 27. Baru mari kita budayakan. Mari kita budayakan menerima sakramen rekonsiliasi. Ya, itulah ada sedikit nilai plus persekutuan kita ini, KKS kita ini ya. Jangan juga sampai bertimbun-timbun dosa kita, sampai lupa kita apa dosa kita. Ya. Oke, lanjut Ibu Rita. Ya, terima kasih Romo. Baik, kesempatan untuk yang lain untuk sharing atau bertanya, silahkan. Apakah Saya Mbak Riri, silahkan Bu Pri. ya. Romo mau tanya, tadi kan Romo mengatakan bahwa dosa asal itu hanya bisa dihapus dengan permandian. Ya Romo. Jadi Dimurnikan. kalau misalnya seorang anak belum sempat dipermandikan, terus meninggal, apakah tidak bisa masuk surga, Romo? Seorang anak belum sempat dipermandikan, meninggal. Jadi masih ada dosa asal di dalam anak itu, apakah bisa masuk surga? bisa Bisa ya? dia masuk surga, bisa. Karena saya katakan tadi dosa asal itu tidak menghambat berkat Tuhan datang kepada kita. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika seorang anak dalam kondisi tidak stabil kesehatannya, baik di rumah sakit, boleh diupayakan sakramen permandian darurat. Enggak sempat, Romo. Permandian darurat. Tidak sempat, Romo. Kalau kesempat, ya didoakan. Doakan aja ya, Romo. Ya, didoakan ya. Oh ya sudah. Ya. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Pri. Ya. Diri saya Markus. Oh ya, silahkan Pak Markus. Tuhan, terima kasih Tuhan, adikku. Selamat siang Romo. Oke, Ya. Pak Markus. Romo tiap Anet hari saya dikirim sama Bu Risa untuk yang Mbak Anet mau dibenerin nggak? mengikuti Ekaristi. Terima kasih Tuhan, adikku Sri Saya kan tiap Sudarmani. hari dikirim sama Bu Risa untuk Untuk mengikuti Ekaristi. surga Tuhan. Dalam persembahan itu kadang-kadang dalam doa-doa itu ini Romo, Tuhan itu Romo yang inikan Ekaristi bicaranya begini. Tuhan itu tidak membutuhkan persembahan, tetapi membutuhkan belas kasihan. Ya. Nah, itu benar atau tidak? Terus kedua, tiap kali kita ngikuti Ekaristi, kan Romo ada selalu menyatakan doa tobat itu. Aku mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan bla 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 seterusnya. Apakah kita sebagai orang pendosa Terputus ya Pak Markus. Ya. Ya. Nggak kedengeran Pak Markus. Videonya matiin aja Pak Markus. Ya, mungkin videonya ya dimatikan dulu ya. Tidak terdengar Bu bisa Markus. mendapatkan Pak Markus tidak kedengaran Pak. Romo, ya. Tidak Sekarang gimana? terdengar. Ya, Sudah udah bisa dimatikan ulangi? videonya. Ya, boleh dicoba lagi Pak Markus. Selamat siang Romo. Selamat siang Pak Markus. Ya. Tiap hari saya mengikuti Ekaristi. Oke. Ya, itu kadang-kadang kan Romo itu menunjukkan dalam Ekaristi itu Tuhan itu tidak membutuhkan persembahan, tetapi membutuhkan belas kasihan yang kita terima tiap hari. Terus kalau dalam Ekaristi itu juga kadang-kadang ada doa tobat dari Romo. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan bla 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 bla. Itu apakah kita juga mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita? Itu aja Romo. Saya terima kasih. Mohon.
Terima kasih Pak Markus, pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang kedua dulu saya jawab ya. Ya. Sebelum doa pembukaan kita diminta oleh Tuhan memberi batin, atau dengan kata lain Romo mengatakan begini kurangan kita agar kita pantas merayakan misteri suci ini. Itu ya Pak Markus ya. Ya, Oke. ya. Itu dalam konteks Ekaristi Kudus. Itu dalam konteks Ekaristi Kudus, bukan dalam konteks penerimaan sakramen rekonsiliasi. Artinya supaya kita dipantaskan dan dilayakkan menerima tubuh Kristus. Maka niat itu dipertemukan kita mengucapkan anak domba atau menjadikan anak domba, kita berkata, Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan kesembuh. Maka konteks ini Pak Markus, bukan dalam konteks pengampunan dosa, tidak, tapi dalam konteks agar kita layak dan pantas menerima tubuh Kristus. Itu dia Pak Markus ya. Oh ya. Ya Romo. Oke Pak Markus. Itu yang persembahan dan bukan Oke. Tuhan tidak membutuhkan persembahan, tetapi Ya. bagaimana Romo? Ini masuknya, ya. Itu berangkat dari tradisi Yahudi dulu, Pak Markus. Dulu kan orang Yahudi dulu kan mempersembahkan korban. Itu dulu ya. Asal ada sesuatu persembahkan korban. Tapi tidak sampai kepada tindakan konkret. Nah, maka Yesus sekaligus mengkritik tradisi orang Yahudi yang fokus mempersembahkan korban, tapi tidak melakukan belas kasih. Maka Yesus mengatakan, saya tidak membutuhkan persembahan-persembahan segala macam, tapi yang kubutuhkan adalah belas kasihan. Belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka saya katakan tadi kan Pak Markus, salah satu wujud dari pertobatan itu adalah berbagi. Berbagi itu sama dengan belas kasihan. Maka saya ulangi kembali, mudah-mudahan stabil jaringannya. Yang pertama tadi, ketika imam mengatakan kepada kita, mari kita memeriksa batin sebentar agar kita pantas merayakan misteri suci, itu dalam konteks Ekaristi Kudus agar kita dipantaskan dan dilayakkan. Yang kedua, yang kuhendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Belas kasihan ada muatannya, yakni pertobatan dan penyesalan diri. Itu dia Pak Markus ya. Demikian Pak Markus, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Romo. Oke, semangat ya. Baik. Terima kasih. Nggak jadi deh mau kasih persembahan yang banyak Pak Markus di misa. Oke, baik. Terima kasih Pak Markus pertanyaannya dan Romo jawabannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya. Bu Naryo, silakan. Ya. Sore Romo. Oke, Bu Naryo. Ini yang saya tanya begini Romo. Kalau orang tua mempunyai anak, terus anak ini menikah secara Muslim, karena dia mendapatkan jodoh anak Muslim. Kemudian pernah ada seorang ibu yang anaknya itu terus ada yang mengatakan bahwa ibunya itu nggak boleh terima komuni karena merestui anaknya menikah secara Muslim. Kemudian kita juga tidak boleh menghadiri karena berarti kita merestui mereka. Itu apakah benar atau tidak Romo? Tapi waktu itu satu saat ibu ini menemuin Romo, boleh komuni, kenapa? Yang salah kan bukan ibu gitu. Nah itu gimana Romo? Ya. Saya waktu itu baik ya. Baik, terima kasih Bu Naryo. Nah, di sini ada juga kebijakan pastoral ya. Kita punya banyak aturan, banyak hukum. Tapi kadang-kadang kita harus melihat sisi yang lain dari sebuah hukum itu, yakni kebijakan pastoral atau sosial. Nah, kita tidak menghendaki ada juga perpecahan dalam keluarga, bukan?
Maka Iya, ketika satu keluarga di mana anaknya menikah secara Muslim, yang penting dulu, yang penting pertama Ibu Naryo, yang penting kita mempunyai sikap. Iya. Mempunyai sikap, membujuk dulu. Membujuk anak kita itu supaya jangan menikah secara Muslim. Iya. Itu dia, ya. Jangan pula seperti silakan kamu menikah saja secara Muslim, lebih baik itu. Nah, ini masuk ke kategori tadi. Kita mendukung seseorang melakukan yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik, maka kita juga kena imbasnya, bukan? Tapi kita punya sikap. Ya, punya sikap. Sikapnya ialah, kenapa kamu menikah di Muslim? Menikah di Katolik saja. Itu dia. Nah, kemudian apakah kalau ikut menghadiri resepsi dengan segala macam itu, nah ini juga kebijakan. Karena bagaimanapun ada pandangan-pandangan kebijakan-kebijakan lain, bukan alasan lain. Misalnya sosial. Kalau kita tidak menghadiri pesta itu, tidak enak juga secara kekeluargaan, secara sosial. Maka silakan hadiri, yang penting kita punya sikap. Itu yang penting. Kita punya sikap dan tetap mengharapkan suatu saat nanti anak kita itu kembali ke pangkuan gereja Katolik. Itu Ibu Naryo ya. Di sini banyak kok. Di sini banyak yang orang tua anaknya menikah secara Protestan, secara Muslim. Yang penting kita punya sikap. Ya, bahwa lebih baik menikah di Katolik. Kalau mungkin dengan segala macam tantangan tidak mungkin, ya silakan. Tapi kita tidak mengalami aturan apapun dengan itu. Silakan boleh menyambut dan juga ya silakan hadiri. Tapi yang jelas sikap kita itu. Gitu ya. Tetap gitu. Nah, Jadi boleh bersikap seperti itu ya, tapi itu tidak berdosa ya Bu Naryo. Iya, soalnya waktu itu pernah ada ibunya sampai nggak ke gereja, nggak komunik karena dibilang nggak boleh. Oh, tidak. Ya, enggak lah. Enggak lah. Karena ada pernyataan yang tadi Romo yang di kalau kita tahu bahwa ada yang berdosa gitu ya, kita ada di dalamnya, mungkin agak bingung dengan pernyataan itu ya. Oh, mungkin itu ya. Iya, ada yang tadi slide Romo itu kalau kita ikut berperan atau kita ada di dalamnya dan apa ya tadi Romo? Ada tadi ini dia ya. Mungkin Membiarkan ya kan? ya membiarkan gitu. Dosa ringan ya. Tapi menurut saya tuh kalau pernikahan itu ada kehendak bebas. Allah sendiri tidak mau ikut campur dalam kehendak bebas manusia. Ya, kecuali bayi baru dilahirkan tidak mau kita permandikan. Ya. Nanti aja. Nah, itu bagian daripada tanggung jawab kita ya Romo. Karena sebagai umat Katolik ada gitu dia. Bayi kan. Nanti aja. Nanti kalau udah besar biar dia bisa milih dia mau jangan sampai dipermandikan udah dipermandikan totalnya ntar keluar lagi jadi nggak Katolik gitu loh Romo. Nah, itu yang mungkin saya rasa itu yang tidak baik. Karena apa? Kenapa kamu memikirkan seperti itu seolah-olah mendoakan dia nanti akan tidak menjadi Katolik gitu kan Romo. Tapi kalau perkawinan saya bilang kehendak bebas. Allah sendiri tidak pernah mau ikut campur dengan kehendak bebas. Ini banyak mualaf. Kalau Tuhan mau dia tarik nggak jadi. Kecuali Risa ya ditarik kembali sama Tuhan tidak jadi mualaf. Itu beda ya Romo. Jadi maksud saya itu kali yang nggak ada dosa itu udah kehendak bebas. Kalau perkawinan anak gitu. Ini mungkin Romo terputus lagi. Terputus lagi. Kalau belah katekisme gereja ditahkannya menasihati kewajiban untuk itu kalau tidak. Halo. Misalnya seorang mau mencuri, kita tahu salah itu, tapi kita nggak melarangnya. Itulah kita ikut terlibat secara tidak langsung. Nah, dalam peristiwa pernikahan tadi seperti katakan Ibu Risa, memang setiap orang punya kehendak bebas. Akhirnya nanti mereka yang memutuskan untuk bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi dalam konteks Ibu Naryo tadi tidak ada halangan apapun untuk menyambut komuni asal jelas sikap kita sejak awal. Jangan pula misalnya, Mami aku mau menikah secara Muslim dan kita mengatakan, ayo lebih baik itu, lebih baik. Itu juga sikap nggak jelas ya. Tapi kalau sikap kita secara awal mengatakan, kenapa nggak di Katolik? Itu dia ya. Oke, Ibu Naryo.
Oke, Iya, terima kasih. putus lagi. Kembali Ibu Rita. Romo Kan putus putus terus. lagi. Tadi Ya, yang Risa sampaikan tuh terlalu cepat. Risa tadi mengenai, oke, kalau perkawinan sudah terjawab ya barusan. Yang pertanyaan Bu ya. Nario ya sudah terjawab. Kalau yang mengenai pembaptisan itu dibaptis bagaimana, Riz, maksudnya? Ini Maksudnya kitanya yang membaptis kita, atau anak saya kita yang punya tidak anak, dibaptis atau gimana? saya punya anak, baru melahirkan, punya anak. Itu kan harus dengan segera sebagai kewajiban saya sebagai orang Orang tua tua. menyelamatkan ini anak untuk dibaptis bayi gitu loh, Ri. Oke. Kan ada orang yang beranggapan orang tua itu, dan itu true story bukan cerita. Kok nggak dibaptis sih gitu kan ya, kita kan Iya, alasannya itu kehendak bebas anak-anaknya untuk mau dibaptis apa ya, enggak gitu ya maksudnya. kemudian ada bilang nanti aja kalau nggak main-mainin Tuhan, tahu-tahu dia kawinnya sama Islam gimana. Gitu. Jadi kan ada yang menyatakan seperti itu gitu loh, Ri. Jadi maksud aku itu kan tidak bertanggung jawab dalam hal kewajiban kita di muka altar, bahwa saya akan, kan waktu kita sumpah itu loh Romo, apa kita melakukan perjanjian dalam sakramen perkawinan kan, saya akan Iya. mendidik anak-anak saya secara Katolik, ya kan. Nah setelah saya didik secara Katolik, ternyata dia pergi, ya kita udah di luar kekuasaan kita kan Romo. Tapi yang penting pada saat dia brojol, pada saat dia mulai di 5 tahun, di bawah 5 tahun kita kasih pendidikan, terus sama seperti kisah Yahudi kan Romo, orang Yahudi itu kalau belum pisah tete itu tanggung jawab ibu, ya kan? Kalau belum bisa nyusuin tanggung jawab ibu. Setelah menyusui sampai dengan 12 tahun itu tanggung jawab ayah. Setelah 12 tahun itu tanggung jawab bukan ayah dan ibu. Makanya Yesus waktu itu marah di bait Allah. Ibu, mengapa engkau mencari aku? Aku ada di rumah Bapakku. Karena itu kebudayaan Yahudi memang begitu gitu loh Romo. Jadi kan kita harus pandai-pandai mengetahui juga. Nah, kalau untuk bayi kan sesuatu rasa kehormatan dan tanggung jawab kita untuk menyerahkan kepada anak kita kepada bait Allah gitu loh Romo, ya kan Romo, itulah maksud saya begitu Romo. Tapi kalau udah mau kawin sih itu udah kehendak. Jadi apakah orang tua yang seperti itu artinya juga ikut berperan dalam rencana keselamatan? Menyelamatkan anaknya masih kecil bayi. Iya. Ya Romo itu kan ini Romo putus terus. Iya Romo. Iya. Romo dengar kan ya Romo? Soalnya jaringannya nggak stabil. Dengar kan Romo? Iya, agak terputus-putus dia. Iya. Apalagi ada suatu tapi saya nggak tahu itu konfirmasi atau enggak, tapi katanya ada yang bilang itu anak yang belum dipermandikan, Romo. Dengar, itu ada gua ngomong deh. Iya, tunggu dulu sampai kembali. Iya sih, karena juga nggak sedikit ya orang tua yang membiarkan anaknya. Iya. Angga ini kan gue berjuang terus, bukan apa-apa. Lu jangan main-main dengan agama. Iya betul, aku juga mikirnya. Angga. Romo. Wah, Romo. Malah hilang, mungkin perlu ini lagi. Tadi tunggu baru gue mau ngasih tahu lagi. Iya. Sedang mendayal kadang-kadang ya. Romo. Nah, Romo hilang nih, udah kembali. Aku Ya. Apalagi kenapa berdasarkan itu ada yang hilang, Romo tidak bisa lagi. Udah Romo sudah. Okay. Kamu tadi kedengaran nggak sih suara kita Romo? Sekarang tadi agak terputus-putus. Oke. Ini Romo. Menurut saya tadi Romo udah tahu ya, kalau bayi itu kita serahkanlah kepada permandian itu kan bermateraikan kayak KTP, nih gua pengikut Yesus gitu kan Romo ya. Ya. Ini ada kata-kata apa sih ya, tapi katanya sih banyak para Romo bilang enggak seperti itu Riz gitu loh. Gini, kalau bayi yang meninggal belum dipermandikan ya Romo, itu akan masuk ke dalam limbo. Ya. Nah, di sini ini kan case-nya banyak sekali. Bisa begitu melahir, meninggal. Kan nggak boro-boro nyempetin permandikan. Ya Romo ya, bener nggak?
seperti kasusnya anak saya. Begitu saya melahirkan 3 jam kemudian dia dipanggil Tuhan. Bagaimana mau cari-cari? Yang saya sesalkan itu ada lagi pernyataan lain, bisa permandikan darurat. Ibu bapaknya bisa mempermandikan secara darurat. Jadi itu pun tapi saya terus terang aja saya baru tahu sekarang setelah anak saya meninggal udah lama sekali gitu Romo. Tapi akhirnya saya permandikan secara doa aja, saya udah permandikan kamu secara darurat walaupun anaknya sudah meninggal. Tapi saya ada beberapa saya tanya kepada para Romo, enggak Risa, enggak seperti itu. Jangan dipetak-petaknya seperti itu. Bayi lahir, dia meninggal itu kan kehendak Allah, dia dipanggil kembali. Kalau memang, nah itu yang saya takut. Case-nya misalnya bayi udah lahir, terus dia udah 3 tahun, 4 tahun nggak dipermandikan, itu yang berbahaya. Tapi kalau case kamu, ya begitu dia lahir langsung di ICU, boro-boro mikirin pastor ya Romo, yang ada pastor nggak boleh masuk. Bener kan Romo? Jadi nggak seperti itu. Memang di KGK kan ada ya limbo juga ya Romo ya. Ya. Ya, jadi itu pun saya sih waktu itu cukup berbesar hati karena satu saya nggak tahu bahwa bisa permandian darurat, tetapi sekarang saya tahu. Makanya begitu ponakan saya melahirkan anaknya di ICU karena prematur, cepat permandikan secara darurat, nggak perlu pakai Romo, kamu dalam nama Bapa dan Putra kan itu kan. Nanti setelah dia sehat pulang Romo ya. Tapi itu saya sendiri kagak tahu benar-benar. Jadi ya sudah mau diapakan Tuhan, kalau itu kan memang ketidaktahuan saya ya Romo ya. Ya itu, tapi kok masih di limbo ya, tapi kata ada beberapa Romo, enggak Risa, dia sudah di surga karena dia tidak berdosa kecuali dosa asal yang sudah ditebus oleh Yesus sendiri. Gitu Romo, benar nggak? Benar ya, gitu dia. Karena kan bayi itu kan meninggal bukan karena dalam situasi berdosa ya, tetapi dalam kehendak Tuhan. Maka Tuhan menghendaki bayi itu yang masih tabula rasa, ya masuk surga, begitulah dia. Walaupun dia mendapat warisan dosa asal. Kecuali misalnya karena kelalaian orang tua setelah sekian lama dia tidak dipermandikan, bukan? Ya. Ya. Betul. Itu ibu-ibu jadi jadi boleh jadi begini Romo, ada orang tua yang memiliki anak tapi dia tidak membuat anaknya dibaptis dengan segera. Itu satu. Karena satu dan lain hal. Ada juga orang tua yang memang dengan sengaja tidak membaptis anaknya dengan alasan biarlah mereka yang memilih. Aku orang tua tidak mau memaksa gitu. Nah itu kalau kasus seperti itu dihubungkan dengan slide yang tadi Romo sampaikan ke kita, apakah itu contohnya atau lain kasusnya? Boleh Romo jelaskan? Bisa sedikit diapakan sebenarnya ya. Oke, kita berangkat dari bayi seperti dikatakan Ibu Risa tadi, meninggal masih dalam posisi di rumah sakit. Ya kalau itu kan memang enggak, memang ke kondisi, itu bukan dari orang tuanya menginginkan, itu lain Romo. Udah pasti itu masuk surga karena kondisi, tapi ini orang tuanya gitu. Ini orang tuanya nanti dulu. Karena ini kita memang mengalami dan enggak sedikit ya orang tua yang seperti ini. Udah lahir anak, alasannya sibuk lah, alasannya macam-macam susah ya untuk mengurus itu dan skala prioritasnya tuh nggak nomor 1 gitu. Nah itu menurut Romo tuh apa yang perlu kita ketahui itu satu. Yang kedua mungkin ya itu kan udah tahu alasannya, bukannya nggak mau tapi karena ada kesibukan dan kesusahan itu. Tapi kedua ada juga orang tua yang punya pemikiran membaptis itu nggak boleh pada saat masih kecil. Nanti pada saat udah dewasa, biarlah dia yang memilih menjadi Katolik atau mungkin apapun yang dia pilih, silahkan. Nah itu bagaimana sikap orang tua seperti itu? Nah, ada di sini satu kalimat yang dikatakan dalam dokumen resmi, bayi yang belum dibaptis secara sakramental, artinya secara resmi ya, sakramen baptis dan yang tidak mungkin mendapatkan baptis rindu. Itu dikatakan Ibu Risa tadi baptis darurat.
tidak dapat memandang Allah, memandang muka Allah dengan muka spiritual. Namun demikian mereka sekaligus tidak dihukum ke neraka karena tidak mempunyai dosa pribadi, apalagi dosa berat. Jadi walaupun tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia setelah dia lahir karena langsung meninggal, namun bayi itu mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan kodratnya dan juga karena kerahiman Allah. Maka katakan seperti tadi, walaupun misalnya dia sudah 2-3 tahun atau apa, karena dia diyakini belum mempunyai dosa yang dilakukan secara sengaja, mau, tahu dan sadar, dia hanya mendapatkan warisan dosa keturunan, maka menurut dokumen resmi dia masuk surga. Begitu, Rita. Karena seandainya pun dia nggak dibaptis, bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan orang tua. Orang tua, ya. Tapi orang tua yang salah jadinya ya, bukan anaknya. Oke. Anaknya. Nah, Atau itulah banyak yang juga orang berkata begini, banyak juga Romo tidak mau membaptis bayi karena status perkawinan orang tuanya tidak secara Katolik. Tapi banyak juga Romo mengatakan si anak itu tidak berdosa kok. Apa salahnya dia dibaptis? Tapi yang membawa neneknya atau opungnya yang membawa, orang tuanya tidak. Gitu dia ya. Maka ada aturan, tapi ada juga kebijakan. Itu dia. Makin hangat diskusi kita. Iya. Padahal sudah Terasa jam 4. sebentar lagi kita tuntaskan. Terima kasih Romo. Oke. Yang itu belum, Riri. Yang orang tuanya bilang bahwa nanti aja, nanti dia kawin pindah lagi agama. Saya nggak mau agama dimain-mainkan gitu loh. Jadi tidak dibaptis sampai sebelum kawin. Itu prinsip Protestan ya. Protestan mengatakan seperti itu. Biarlah dia nanti menentukan agamanya katanya. Maka dibiarkanlah anak itu tidak mempunyai status apapun. Tapi Gereja Katolik diharapkan dibaptis sejak bayi. Karena menunjukkan rasa tanggung jawab orang. Iya, tapi Dan juga si anak itu mendapatkan belas kasih Allah. itu kan dari segi anaknya, Romo selalu melihat dari segi anaknya. Nah, sementara dari segi orang tuanya itu apakah itu adalah suatu kelalaian? Jelas, maka Jelas ya. pembinaan kepada orang tua menjadi program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena banyak juga orang tua ini lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya. Padahal ketika pembaptisan, orang tua selalu ditanya oleh Romo, apakah Anda bersedia membawa anak ini? Ya, bersedia membawa anak ini kepada Tuhan melalui pendidikan dan ke gereja. Tapi banyak orang tua demi sertifikat pembaptisan mengatakan ya, tetapi setelah itu nggak dilaksanakan. Nah, kembali orang tua yang lalai, bukan anak itu. Iya. Itu dia ya. Maka satu hal yang perlu diketahui oleh orang tua adalah dalam kondisi darurat, bahkan di rumah sakit, bahkan di ICU sekalipun, kalau ada bayi yang baru lahir dalam kondisi sangat mencemaskan, boleh dilakukan baptisan darurat oleh siapapun mempunyai iman akan Allah. Itu dia. Jangan biarkan anak itu meninggal tanpa mengalami belas kasih Allah. Karena baptisan itu kita mengalami belas kasih Allah melalui Roh Kudus yang dimeteraikan. Kalau dia sehat, bisa baptisan itu diulangi lagi di gereja. Gitu dia. Oke? Baik, terima kasih Romo. Ya, Turita. Oke. Begitu ya. Ada lagi? Jelas ya. Ada lagi, satu lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, ini untuk tambahan aja, tapi pasti akan panjang juga pertanyaannya. Ini sesi yang berikut nih. Nah, soalnya ini sebenarnya satu sesi sendiri. Kalau kita lihat cara hidup Yesus aja dipermandikannya bukan bayi loh. Makanya Kristen menyatakan Yesus dipermandikannya juga umur berapa coba? Pada saat peristiwa terang pertama, Yesus dipermandikan di Sungai Yordan. Tetapi memang ada alasannya. Kenapa Yesus tidak dipermandikan bayi? Kalau Protestan mungkin Yesus dimandikannya dewasa ya. Jadi mengikuti supaya nggak terlalu ini untuk ada orang yang Protestan di ini, memang kalian itu kan dibaptiskannya lah dewasa. Tetapi memang ada alasannya juga. Kenapa Yesus dibaptiskan dewasa?
Karena Yesus bukan kita. Yesus adalah ada maknanya kenapa dia dewasa. Karena dia sudah mulai mengetahui mana dosa, mana tidak. Gitu ya Romo. Itu pasti sesi sendiri deh. Soalnya ada case sendiri itu. Tapi Dan juga Yesus kan terikat dengan istiadat Yahudi. Ya. Juga. Maka memang ini menarik untuk topik berikut, baptisan Yesus dan baptisan kita. Ya. Karena dalam gereja Katolik ada juga dikatakan baptisan rindu, baptisan darah, ya, dan baptisan darurat. Banyak jenis-jenis baptisan dalam gereja Katolik. Ya, baptisan rindu, baptisan darah. Maka mungkin saya usulkan, entah siapapun nanti romonya, baptisan Yesus dan baptisan kita. Itu saya usulkan. Ya. Itu nanti karena ini topik mendalam. Sesi berikutnya ya Romo. Ya. Baptisan Jam soal. ya, baptisan Yesus dan baptisan kita, dan juga kenapa kita dibaptis secara bayi, kita mengikuti Protestan, karena kan Protestan sering menyerang kita. Kami Protestan dibaptis itu sejak dewasa supaya anak kita bisa menentukan dan merasakan. Sementara kita baptisan bayi, dan mungkin berasal dari tradisi-tradisi kuno dulu. Maka saya usulkan pertemuan berikut yakni baptisan Yesus dan baptisan kita. Kita juga tahu bahwa kita mempunyai kewajiban iman ketika kita melihat anak yang dalam kondisi sakrat maut, misalnya baru lahir atau tiba-tiba sakit, entah misalnya di mall, di pasar, dia Katolik kita tahu, dan kita biarkan dia mati tanpa menerima baptisan darurat, kita juga perlu diberikan pencerahan tentang itu. Begitu dia, Irita. Saya usulkan topik berikut, baptisan Yesus dan baptisan Kristen. Karena apa itu baptisan darah, apa itu baptisan rindu, dengan segala macam itu, bukan? Padahal sakramen inisiasi pertama yang kita terima adalah sakramen permandian. Sakramen permandian, pintu gerbang ke sakramen lain. Kita tidak boleh menerima sakramen Krisma sebelum kita menerima sakramen baptis. Maka sakramen baptis adalah sakramen inisiasi pertama sebelum kita menerima sakramen lain, atau pintu gerbang untuk menerima sakramen lain. Ini saya usulkan topik berikut, tahun 2023. Tahun 2023, yo masih lama. Rupanya persiapannya panjang atau memang sibuk nih romonya tahun depan. Oke, baik. Bagaimana, adakah untuk terakhir kalinya saya menawarkan Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya, silakan. Silahkan Ibu Eni. Pertanyaan ya Romo ya. Oke. Saya melakukan dosa, tapi sudah bertobat. Tapi masih ada ganjalan lagi, itu apa perlu Puji Tuhan. tobat lagi Mo? Apa masih perlu lagi gitu Mo? Kamu ketawa mulu. Kamu gimana? Mo, jangan ketawa Mo, ini putus jaringan Romo. Tuh kan. Sabar Bu Eni. Kita menunggu jaringannya, iya, jaringannya stabil dulu. Belum Romo, sebentar Romo. Pertanyaan sini. Halo? Ya Mo, lanjut Mo. Jadi sebentar ya, Ibu sudah ada Zoom ya. Pertanyaan Ibu Eni ini pertanyaan yang dijawab harus face to face di ruang pengakuan nih. Waduh. Oke. Nah, Medan Bu Eni. tetapi jawaban saya jawaban umum ya. Kalau misalnya kita mengaku dosa, tapi masih ada ganjalan, boleh kita mengaku dosa lagi. Ya, gitu dia, supaya bersih. Bahkan mungkin ada orang berkata begini, Romo masih ada kulupakan, boleh lagi. Jadi kelebihan sakramen rekonsiliasi adalah sakramen yang boleh kita terima berkali-kali tanpa pernah dibatasi oleh waktu. Begitu dia, Ibu Eni ya. Tapi boleh tanya, tunggu Bu Eni pengen nanya, pada saat mengakukan dosa Bu Eni, pada saat sakramen pengakuan dosa,
itu sebenarnya udah plong atau pada saat keluar dari kamar pengakuan masih berbeban gitu maksudnya? Sebenarnya sudah ya, udah ini ada yang tapi dengan berjalannya hari-hari itu masih kayaknya Timbul masih lagi. ganjel gitu, masih Oh, ganjel. jadi timbul tenggelam gitu ya Bu Eni ya. Apa itu karena merasa bersalah atau gimana ya? Ya. Oh. Maka ketika kita mau ke ruang pengakuan, perlu juga pemeriksaan batin sebentar, bahkan kalau perlu catat dosa-dosa kita. Iya, udah mau, sudah. Sudah. Atau dibuka puji syukur nomor 106 kalau nggak salah, di situ kan lengkap dia. Kan ada orang mengandalkan hafalan, tapi setelah sampai di ruang pengakuan, dia justru curhat. Itu mah mesti. Curhat. Maka dia sampai 1 jam kan. Jadi kalau kita ikut puji syukur, kalau nggak salah 104 atau 106, ada di situ langsung jelas dia. Ya, kalau misalnya tetap masih ada ganjalan, boleh datang lagi, nggak apa-apa Ibu Eni. Ya, boleh datang lagi, tidak apa-apa. Itulah, karena ke Medan pun boleh. Dengan romo yang lain ya, dengan romo yang lain ya, atau romo yang sama tuh. Romo yang lain. Umumnya Kusen ini. Umumnya romo yang laris mendengarkan pengkhotbah, romo yang tua. Ini lagi dengerin. Tapi kan percaya Romo bahwa pengampunan itu ada. Kan Yesus nggak pernah nanya dosa kan? Yesus hanya selalu ngampuni. Tuh, hilang lagi ya Romo. Romo, hilang ya? Oke, baik. Romonya sedang Ya, berjuang. datang bukan untuk orang benar yang membutuhkan tabib, tetapi orang macam kesimpulan. Nggak kedengeran Romo, putus tadi, Ya. diulang lagi nih. Romo mau memberikan Jadi- kesimpulan. Ya. Yang dikatakan oleh Pak Richard tadi itu semacam kesimpulan ringkas bahwa Yesus itu Maha Pengampun ya. Pengampunan itu diterima oleh Yesus dan cari orang berdosa. Atau dengan kata lain, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Maka Yesus katanya akan tetap datang ke dunia ini karena dia masih menemukan semakin banyak orang-orang berdosa. Yesus membenci dosa, tetapi dia tidak membenci pendosa. Karena dia mengasihi kita. Demikian tambahan dari Terima Pak kasih Richard tadi. Romo. Itu Rita. Ya. Baik, sudah jam 4. Rupanya memang hangat sekali ya. Kayaknya masih banyak pertanyaan. Tapi rupanya tema dosa, pertobatan, dan keselamatan fokusnya adalah memang keselamatan itu sendiri, yaitu Benar. Yesus Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit. Itu adalah untuk keselamatan kita. Jadi kalau fokus kita ke dosa, kita akan yang tadi kata Romo bilang ya, jangan terlalu fokus ke dosa, nanti akhirnya kita merasa tidak layak, malah menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sendiri mau mencari kita. Jadi keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, itu yang terpenting. Jadi bukan, saya nggak boleh gini ya, saya harus begini. Benci aja. Tetapi bagaimana kita Soalnya gampang ingin terbuka. Mbak Ina, saya mute dulu ya. Maaf. Bagaimana keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan mendapatkan keselamatan sesuai yang Ia telah berikan kepada kita, mungkin itu yang terpenting. Jadi bukan takut berbuat dosa, tapi ingin rindu untuk menikmati keselamatan itu. Bukan pada saat nanti kita mati saja, tapi pada saat sekarang, yaitu hati kita penuh damai, hati kita penuh sukacita, karena Allah yang bertahta di dalam hati. Bukan dosa yang bertahta di dalam hati, seperti tadi Thomas Aquinas kutipannya. Karena dosa pun bertahta di dalam hati kita. Hati-hati. Jadi biarlah Tuhan yang bertahta di dalam hati kita, sehingga kita menghindari dosa. Kita menyadari kalau kita berdosa, kita sadar kenapa? Kita sudah menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus, kalau kita melakukan dosa, pasti kita sadar. Karena kita sudah ditebus oleh
Kristus. Itulah kenapa kita tidak damai, seperti tadi Bu Eni juga. Kenapa masih nggak enak? Ya karena ada pemikiran yang mungkin kita belum serak. Mungkin juga harus hati-hati ya Romo ya, kalau kita kurang percaya akan pengampunan. Tuhan itu sudah mati untuk kita. Masa kita tidak percaya akan pengampunan Dia? Dosa sebesar apapun, kalau kita merasa menyesal, sudah pasti diampuni Tuhan. Oke, baik, terima kasih Romo. Semoga kita selalu mencari keselamatan dan selalu rindu akan persekutuan dengan Kristus. Romo, apakah masih bersama kami? Ibu Rita ini cocok prodiakon ini. Kok prodiakon sih? Ketua lingkungan, Romo. Karena bisa memberi pencerahan juga kepada kita. Ketua lingkungan dia, Romo. Takutnya malah kecil hati dengan dosa ini. Jadi jangan sampai, justru harus semakin bersemangat gitu untuk mencari kasih Tuhan. Ya, benar. Oh ya, jangan lupa. Mungkin Bu Eni juga itu salah satu jawaban juga. Syukur atas pengampunan, doa. Puji syukur nomor 27. Itu membuat kita peka dan sadar akan siapa kita dan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Kayaknya bagus untuk tiap malam sebelum tidur kita doakan itu ya Romo ya. Terima kasih. Terima kasih banyak tipsnya. Romo, terima kasih banyak sudah 2 jam lebih bersama kita. Ditunggu tahun depan kata Romo baru bisa menyampaikan mengenai baptisan tadi. Awas ya. Tergantung negosiasi dengan Bu Risa. Nah, ditunggu dulu lahir bayinya. Tahun depan artinya pertanyaannya semakin banyak, 3 jam, ayo. Tapi enak, menarik dengan kelompok ini. Hidup. Berarti tahun depan gue udah mau punya cucu, Ri. Oh iya, puji Tuhan. Semoga ya Romo doakan ya, kita doakan semua. Oke, mari kita tutup dengan doa oleh Romo, juga mohon berkat dari Tuhan melalui Romo Yosifo. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sharing iman dan pengalaman, bincang-bincang spiritual kurang lebih 2 jam ini. Kami bergembira, kami semangat dan kami merasa damai karena Engkau sendiri yang menyapa kami, mengundang kami untuk semakin mendalami iman kami dan sekaligus bangga dan menghayati ajaran iman kami. Semoga ya Tuhan apa yang kami bicarakan menambah cita rasa kekatolikan kami sehingga kami pantas dan layak menyebut Engkau Bapa yang Maha Baik. Semoga ya Tuhan semangat pertobatan kami mengajak kami untuk menghidupinya dalam tingkah laku sehari-hari dan berbuah dalam perkataan dan perbuatan. Berkatilah Bapa dan Ibu yang ikut dalam bincang-bincang rohani ini dan juga saudara-saudari yang tidak sempat mengikuti karena alasan dan kesibukan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan perlindungan mereka. Engkaulah yang berkuasa menjaga mereka senantiasa. Semoga Engkau menambahkan rahmat, rezeki, sukacita, dan perlindungan. Dan Bunda Maria, Bunda Pertolongan Abadi, Engkaulah senantiasa menjadi pernaungan dan belas kasih kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita sekalian, keluarga kita, usaha dan pekerjaan, anak dan cucu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Jangan keluar dulu Romo. Sebentar kita mau berdoa.